Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koki in Bali. Di segmen video kali ini, kami akan membahas tentang cara memanjangkan ekor dan mencerahkan warna pada ikan mas koki Bali bersama Bli Dewa. Nah, sebelum lanjut ke video utama, yuk dukung channel ini agar semakin berkembang dalam berbagi informasi dan edukasi seputar ikan mas koki Bali dengan cara klik tombol like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi dan edukasi menarik tentang ikan mas koki Bali dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe di channel Koki in Bali, terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja simak videonya. Let's check this out. Teman-teman, selamat datang kembali di acara kesayangan kalian, Koki in Bali. Nah, hari ini kita spesial akan membahas tentang bagaimana cara membuat ekor koki Bali biar panjang dan form ekor juga biar rapi. Nah, berbicara tentang ekor koki Bali, itu adalah salah satu maskot yang dimiliki oleh koki Bali. Di antara mata yang simetris 45 derajat atau 35 derajat ke depan, dengan berbagai macam tipe-tipe mata yang sering kita lihat di lapangan, sirip yang panjang, dan tentunya ekor. Nah, untuk ekor dari koki Bali sendiri biasanya memiliki panjang yang 1,5 body atau maksimal bisa sampai 2 body. Jadi panjang dari ekor itu mencapai 2 kali lipat dari body itu. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari panjangnya atau tumbuhnya ekor tersebut. Nah, jangan kemana-mana, tetap saksikan di channel kesayangan kalian, Koki in Bali. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi panjang ekor koki Bali tersebut adalah antara lain menurut saya pribadi ada tiga faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah genetik, dimana genetik sangat berperan penting dari panjangnya atau tumbuhnya ekor ikan tersebut. Maka ketika kita melakukan pemilihan bibit atau indukan yang yang kita inginkan adalah sesuai yang kita inginkan, maksud saya agar ekor itu panjang dan memiliki body yang short. Nah, di sana kebanyakan teman-teman lumayan susah mendapatkan itu dari tetasan atau anakan yang kita miliki. Jadi itu bisa dijadikan salah satu ikan tercantik yang memiliki body yang pendek dan ekor yang panjang. Dari segi grooming atau pemeliharaan itu sendiri nanti akan saya jelaskan bagaimana cara atau pemeliharaan yang bagaimana yang akan mampu membuat form, terutama di form atau bentukan ekor, agar ekor itu terlihat terbuka ketika dia berhenti atau ngebreak, bahasa kerennya. Ketika dia jalan dia akan tertutup, dan ketika dia berhenti atau break dia akan terbuka seperti barong atau gaya barong yang lagi nyimbar atau lagi menari dengan mahkota turun. Itu yang bisa diibaratkan tentang bagaimana ikan itu menarikan ekornya seperti barong yang sedang menyimbar namanya. Kita akan jelaskan secara detail hari ini dari genetik, pakan, genetik, cara pemeliharaan atau grooming, dan dari segi pakan yang baik untuk ekor koki Bali. Ya, jangan kemana-mana, kita akan bahas secara lebih dalam bagaimana membuat ekor koki Bali yang proporsional. Nah, di depan kita adalah salah satu contoh ikan yang memiliki genetik ekor yang bagus dan sirip-sirip yang sangat panjang. Jadi genetik itu sendiri ada
genetik turunan atau pemurnian. Dalam artian kita memurnikan ikan itu dengan cara mengawinkan atau membuat F dari tipe ikan yang kita sukai. Jadi banyaknya tipe-tipe ikan atau terahan yang ada di Bali itu yang banyak disebabkan oleh faktor air, pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, untuk terahan sendiri nanti kita akan bahas. Kembali lagi ke faktor genetik. Jadi ikan tersebut memiliki ekor yang panjang dengan syarat dia akan memperlihatkan ekor itu di atas dari umur 8 bulan, teman-teman. Karena ikan tersebut yang kita lihat sendiri memiliki dari postur tubuh dari ujung mata sampai ekor itu, menurut saya pribadi ikan ini dibagi menjadi 3 energi. Jadi pertama energi dari mata, kedua body, dan ketiga ekor. Biasanya teman-teman ikan-ikan yang berumur di bawah 8 bulan mereka akan fokus energinya ke body dan mata atau sebaliknya. Jadi kalau saya pribadi yang saya pilih adalah ikan-ikan yang memiliki energi ke mata dulu di umur sekian. Karena di antara ekor yang panjang, mata yang simetris juga adalah salah satu kesusahan untuk kesulitan kita untuk memilih ikan yang terbaik, teman-teman. Jadi ketika energi itu mereka fokuskan ke mata, biasanya mata dan body dulu. Jadi mata dan body yang balance, body yang bulat, dan mata yang sudah mulai simetris, tetapi biasanya tidak diimbangi dengan ekor yang panjang. Nah, banyak teman-teman yang bilang ikannya bagus banget loh, tapi sayang ekornya kurang panjang. Nah, ketika kita sudah confident atau sudah mengenal ikan yang kita breed atau kita budidayakan, ikan ini akan mulai fokus ke ekor ketika dia sudah energinya sudah fokus ke mata dan body sudah balance, maka mereka akan mengalihkan energinya ke ekor, teman-teman. Itu yang saya lihat di farm. Jadi kita nggak bisa bilang biar mata dan ekor itu balance, body mata balance di umur ikan di bawah setahun, teman-teman. Jadi kemungkinan ikan itu ya hanya satu-satu dulu dia kalau ikan di bawah 1 tahun. Nah, bagaimana cara kita melihat ikan itu di bawah setahun? Biasanya dengan memiliki sirip yang tidak terlalu panjang seperti yang di depan. Nah, ikan ini memiliki umur 1 tahun 2 bulan, teman-teman. Ini biasanya kelemahannya jika dia memiliki form ekor ketika dia kecil, memiliki form ekor, jadi energinya ke ekor dulu, biasanya ke mata agak lambat, teman-teman. Jadi bisa dilihat di gambar, ini adalah ikan yang memiliki energi ke ekor dulu ketika dia kecil. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ikan yang memiliki energinya dia ke mata dan body dulu. Di depan kita adalah ikan yang memiliki energi ketika dia kecil dari umur 4 bulan. Yang terlihat di sini adalah ikan itu fokus ke body dan ke mata, teman-teman. Jadi ekornya belum bisa dibilang lebih panjang daripada body, ya lebih panjang sedikit lah. Nah, ini sudah memiliki perubahan yang signifikan setelah saya mempraktekkan bagaimana memberikan pakan untuk ikan ini. Malah dia larinya sekarang sudah kembali ke ekor, teman-teman, dan warna yang sangat terang. Bisa dilihat warna merah yang ada di body ikan itu, ya teman-teman, bisa dilihat mata, body, dan ekor sudah mulai tumbuh. Nah, ini proses pemberian pakan yang saya berikan kurang lebih sekitar ada sebulan, teman-teman. Jadi setelah sebulan pemberian pakan itu, ekor ikan sudah mulai memanjang. Dulunya ikan ini memiliki ekor yang tidak terlalu panjang, tetapi body dan mata yang sangat balance. Nah, di depan kita adalah ikan yang sudah memiliki body dan ekor, menurut saya 2 kali lipat body lah ekornya, teman-teman. Jadi form atau bentukan ekor, body yang short dan mata yang ke depan
ini adalah bisa dibilang hampir sempurna ikannya. Hanya ada sedikit yang kurang dari bentuk ekor atau form ekor. Itu bawaan dari lahir. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, ini adalah tipe ikan kesukaan saya. Jadi body yang bulat, ekor yang panjang, sudah 2 kali lipat dari bodinya. Nah, ikan ini sebenarnya baru berumur di sekitar 1 tahun kurang, teman-teman. 1 tahun kurang. Ini mengalami signifikan sekali pemanjangan ekor setelah saya berikan pakan yang menurut saya baik untuk pertumbuhan ekor, teman-teman. Warna juga lebih terang, warna-warna merah yang ada polkadot yang ada di bodinya itu. Ya. Kalau ikan ini ikan ini adalah jenis kelaminnya jantan, teman-teman. Jadi ikan ini sering saya gunakan, yang saya gunakan untuk pejantan di sini. Jadi faktor genetik adalah faktor yang utama untuk pembentukan ekor yang panjang dan body yang short atau short body, biasanya teman-teman bilang. Nah, kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana cara memelihara ikan koki Bali agar ekornya panjang selain faktor genetik. Ada teman-teman yang sering bilang bahwa genetik ikannya bagus, tetapi kenapa dipelihara oleh orang lain atau kita pelihara, kenapa ekornya nggak panjang? Nah, bisa di garis bawahi, teman-teman, ikan koki Bali itu kita bisa memponis mempunyai ekor panjang atau tidak ketika ikan itu berumur 2 tahun, teman-teman. Seperti yang Gus Bob bilang sebelumnya, ikan itu akan maksimal di mata, di ekor dan body ketika dia berumur 2 tahun. Jadi sebelum itu kita belum bisa menjudge ikan itu ikan yang mempunyai ekor pendek atau panjang. Jadi saya pun sering tertipu oleh ikan ini, teman-teman. Jadi dulu saya bilang ikan ini reject. Nah, berjalannya waktu dia malah memperlihatkan wujudnya aslinya gitu. Banyak surprise. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan kejutan, saya rasa cocok memelihara ikan ini dari kecil. Jadi jika teman-teman juga suka ikan ini dengan hanya menikmati tanpa proses, ya kita cari yang sudah jadi, dengan syarat ikan di atas umur 1,5 tahun, teman-teman. Itulah ikan yang sudah memiliki tampilan yang menurut saya sangat menarik, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan kita adalah umur ikan yang baru berumur antara 3 dan 4 bulan, teman-teman. Jadi ikan ini saya sempat riset menggunakan tanpa menggunakan aerasi. Jadi ikannya memang betul-betul kita buat tenang airnya, hanya sedikit pergerakan. Saya angkat dari kolam terpal, teman-teman, yang tidak menggunakan aerasi yang keras kencang. Itu sangat akan mempengaruhi bentukan ekor, teman-teman. Yang saya lihat dulu ketika ikan kita gunakan aerasi yang kencang, di bawah umur ikan itu di bawah dari 6 bulan kita menggunakan aerasi yang kencang, kendala yang saya temukan adalah banyak ekor-ekor dari ikan itu yang melepit atau bisa dibilang kelipat. Ya, bahasa di sini kita bilang melepit. Jadi dia formnya juga tidak mau rapi, teman-teman. Nah, setelah kita gunakan sistem dengan atau tanpa menggunakan air yang keras, seperti ini jadinya. Di balik dia mempunyai genetik yang kuat. Nah, ini adalah anak dari ikan yang putih tadi, teman-teman, yang dari awal kita bilang. Ini anaknya, anak pertamanya. Hampir menyerupai bapaknya. Jadi body yang short, ekor juga sudah panjang. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas di kamera, teman-teman. Ini ikan baru berumur 3-4 bulan. Nah, baru ke mata sekarang dia. Ikan yang kita pelihara di gerabah yang berumur sekitar 6-7 bulan, teman-teman. Jadi energinya dia ke ekor dulu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman hanya memiliki satu kolam dan membeli atau mencari ikan yang masih di bawah dari umur
4 bulan, sebaiknya teman-teman ini tips dari saya, kalau bisa teman-teman pelihara ikan itu tanpa aerasi teman-teman, tanpa aerasi. Jadi yang pertama, kalian lebih mudah untuk memelihara. Yang kedua, bentukan dari ikan tersebut, dari ekor yang dihasilkan akan lebih rapi teman-teman, dari pada menggunakan aerasi yang keras atau filtrasi yang keras. Ketika kalian memiliki ikan yang seumuran, jadi kalian bisa menggunakan aerasi yang sangat pelan teman-teman, sangat pelan teman-teman. Jadi bentukan ekor akan menjadi lebih rapi dan lebih panjang, seperti itu. Nah teman-teman, berbicara tentang ekor yang panjang atau form ekor yang tidak cacat, itu dimulai dari pembentukan burayak sebenarnya. Jadi apa yang mempengaruhi ekor koki Bali itu bisa panjang atau form ekor rapi, ya dari burayak teman-teman. Jadi treatment kita itu tidak bisa langsung ke di atas ikan umur 4 bulan. Jadi kita maintain sedini mungkin. Pertama adalah faktor kepadatan. Nah ini adalah faktor yang sangat penting. Ketika kita melakukan pemijahan, kita sebaiknya memindahkan tempat atau media dari pemijahan tersebut di tempat yang lumayan luas, atau kita bisa siasati dengan cara membagi media tersebut. Itu yang biasa kita lakukan di sini. Jadi ketika ikan itu telah memijah atau setelah memijah, maka media yang digunakan itu, media yang digunakan untuk memijah biasanya langsung kita bagi teman-teman. Kita bagi, jadi kita lihat jika telur itu padat, kita bagi menjadi 3 atau 4, karena ikan ini di bawah umur sebulan kita nggak bisa sentuh, artinya lebih sangat susah untuk memindahkannya di bawah umur sebulan teman-teman. Karena ketika ada goncangan atau pemindahan yang kurang hati-hati, akan juga bisa membuat ekor ikan ini cacat teman-teman, seperti itu. Nah itu dari faktor burayak teman-teman. Pada saat kita memelihara burayak, diusahakan juga aerator yang kita gunakan. Ketika kita ingin menggunakan aerator, diusahakan aerator kecil, sangat kecil teman-teman. Jadi biar tidak ada pergerakan aerator. Biasanya saya cuma gunakan aerator untuk menghidupkan bakteri aja teman-teman, karena yang saya gunakan adalah EM4, mereka memerlukan oksigen untuk hidup. Jadi ikan ini juga akan aman ketika kita memeliharanya tidak menggunakan aerator, seperti itu teman-teman. Jadi yang saya bahas sebelumnya, kita berkendala dengan air di sini. Jadi kita gunakan EM4 untuk membantu penetralisir dari amoniak. Syaratnya adalah aerator, aerasi teman-teman, untuk mengaktifkan atau menghidupkan EM4 tersebut di sini, seperti itu. Nah jika kalian memilih menggunakan kolam untuk ikan yang seumuran, artinya ikan yang dari 2 sampai 5 bulan, bisa dilihat di depan kita ini adalah kolam yang menurut saya sangat bagus untuk membuat atau membentuk ikan di mata dan ekor teman-teman. Jadi tinggi kolam hanya 10 cm dengan aerasi yang sangat lambat. Nah bisa dilihat bentukan ikan yang kita gunakan di sini adalah ikan-ikan fancy. Ini bukan ikan yang grade A teman-teman. Sebelumnya ketika dia kecil, kita coba maintaining di sini, kita pelihara di sini dengan sistem yang sangat pelan. Ada pergerakan air yang sangat pelan dan dangkal. Itu yang membuat ikan ini jauh lebih memiliki body dan ekor yang baik teman-teman, di luar dari faktor genetik. Jadi itu sangat mempengaruhi teman-teman. Pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah cara kita memeliharanya teman-teman. Itu pun ketika ikan memiliki genetik yang bagus dan kita salah dalam pemeliharaan, tidak bisa dipungkiri bahwa ikan itu akan memiliki ekor yang panjang tetapi cacat teman-teman.
itu dipengaruhi oleh air dan cara pemeliharaan. Ada beberapa tempat menurut saya pribadi, tempat-tempat yang memiliki mineral yang bagus itu sangatlah bagus untuk membuat ekor panjang teman-teman, dan form yang sangat halus. Karena menurut saya juga suatu tempat dan daerah memiliki mineral yang berbeda. Itu adalah faktor juga untuk mempengaruhi panjang, rapi tidaknya dari bentukan ekor tersebut teman-teman. Ikan ini baru berumur di 8 bulan teman-teman. Dari dia kita pijah, besarkan, maintaining, grooming di sini. Dulunya dia memiliki ekor dengan panjang satu-satu teman-teman. Satu body dan ekor itu satu-satu. Nah, sekarang sudah bisa dilihat ikan di umur 8 bulan memiliki panjang ekor yang sudah bisa dibilang, ya bisa dilihat di kamera teman-teman. Nah, itu treatment yang saya lakukan. Pertama, saya taruh dulu sewaktu kecil dia di kolam yang tidak berarus kencang. Lalu saya taruh di kolam yang pendek itu selama beberapa bulan, dan saya besarkan dari umur 6 sampai 8 bulan di akuarium teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas pakan apa yang saya gunakan untuk ikan-ikan kesayangan saya di sini. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel tergokil dan terkeren Koki in Bali. Nah teman-teman, seperti pembahasan dari awal, kita sudah membahas tentang genetik, tentang grooming atau pemeliharaan, dan sekarang kita membahas tentang pakan. Nah, ini adalah salah satu pakan, ini adalah pakan yang menurut saya pribadi sangat baik untuk pertumbuhan ekor dan warna koki Bali, yaitu Toyo Kana. Jadi saya sudah mencoba pakan ini 300 gram dan 500 gram dari Toyo Kana. Jadi saya kira pakan ini sebelumnya seperti pakan high grow lainnya yang bisa yang ada, ya seperti pakan-pakan pada umumnya yang kurang cocok untuk koki Bali, karena ketika kita push dengan high protein, kemungkinan dia malah ke body, dia meninggalkan mata dan ekor teman-teman. Itu banyak terjadi juga di koki Bali. Nah, itu salah satu trik dari para pemelihara koki Bali. Biasanya ada sistem diet teman-teman. Nah, ketika saya diminta untuk mencoba pakan ini, yang pertama saya lakukan adalah push. Saya push ikan saya menggunakan pakan ini. Yang saya lihat body juga jauh lebih bulat, warna dari ikan lebih terang. Jadi sebelumnya saya hanya menggunakan pakan kerik, dan sekarang total sudah menggunakan pakan ini teman-teman. Nah, yang membuat saya kaget adalah signifikan pertumbuhan ekor dari ikan-ikan yang ada di farm. Jadi kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ketika kita melihat ikan koki Bali dari akuarium, dia akan memiliki seperti shadow atau bayangan ekor tipis di belakang dari pangkal ekor, ujung ekor. Jadi di ujung ekor itu akan memiliki kayak seperti akan terlihat dia sedang mendorong ekor teman-teman, seperti bayangan putih atau kulit halus yang ada di ujung dari ekor itu. Nah, ketika saya memberikan pakan ini, semua ikan itu lebih menonjol. Jadi mereka terlihat sedang mendorong ekornya. Jadi ini adalah pakan yang saya rekomen untuk koki Bali. Selain itu juga, pakan ini memiliki protein yang tinggi, yang cukup tinggi, di 46%. Nah, sebelum saya menggunakan pakan ini, saya sempat khawatir teman-teman, ketika kita tahu koki Bali dengan high protein akan membuat body ikan bagus, tapi akan mengurangi ke ekor. Jadi energi itu akan ke body. Ternyata setelah saya menggunakan ini pakan yang menurut saya cocok untuk koki Bali, karena
ketika saya lihat butirannya, dia tidak seperti pakan-pakan yang high growth pada umumnya yang berwarna putih. Pakan ini memiliki warna yang hitam, tipe sinking. Jadi kemungkinan ketika saya cium aroma dari pakan ini sendiri, dia memiliki aroma rumput laut. Nah, kemungkinan protein yang digunakan adalah protein dari nabati, teman-teman. Jadi tidak membuat ikan itu hanya gendut, tapi balancingnya ada. Seperti itu, teman-teman. Dan pakan ini juga dilengkapi dengan probiotik. Jadi kalian yang sensitif dengan pakan high protein yang dapat merusak air, ini kebalikannya, teman-teman. Pakan ini bisa membuat ikan itu bulky, warna terang, dan juga water maintenance-nya ada di sini, teman-teman. Nah, untuk size-nya sendiri dia ada yang 100 gram, teman-teman, 300 dan 500. Kebetulan saya sudah banyak pakai ini, jadi saya rekomen untuk pakan ini. Dan butirannya dia di sekitar 2 mili. Saya juga menggunakan pakan ini untuk burayak, teman-teman. Jadi ketika saya diberikan pakan ini untuk sampel, dicontoh, diberikan sampel, dan saya gunakan pakan ini ternyata juga bagus untuk burayak, teman-teman. Nanti kita akan lihat gambarnya ikan yang baru berumur 2 bulan. Saya push pakan ini sebulan. Nanti bisa dilihat bagaimana perkembangan ikannya. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya kasih pakan ini yang berukuran 2 mili untuk ikan buraya? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi kita menggunakan pepper shaker atau penghancur merica. Jadi pakan itu kita masukkan ke sini, dan setelah kita masukkan, kita atur seberapa halus kalian mau. Jadi tinggal putar. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara pemberiannya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti pakan ini di Shopee, Tokopedia atau Lazada itu sudah ada. Nanti rencananya kita akan kirim pakan ini ke teman-teman breeder. Kita akan review. Jadi apakah benar seperti itu? Jadi kita akan bawakan pakan ini, sampel ini, ke teman-teman breeder koki Bali. Kita berikan mereka sampel, dan kita akan review satu persatu dari mereka bagaimana menurut mereka pakan ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Kokin Bali. Nah, banyak dari teman-teman yang khawatir tentang pakan yang mengembang, karena banyak juga teman-teman yang melakukan teknik atau cara dikembangkan dulu pakannya, baru diberikan kepada ikan untuk mengatasi swim bladder atau infeksi pada lambung ikan. Nah, kita akan lihat bagaimana pakan ini kita rendam selama 5 menit. Jadi dari ukuran awal hingga dia mengembang di 5 menit seberapa besar. Jadi bisa kita lihat. Jadi aman untuk ikan kalian. Kita review. Nah, teman-teman, sekarang kita ada air stopwatch. Kita mulai di jam yang sama. Jadi kita tunggu 5 menit setelah ini. Ya, kita tunggu selama 5 menit. Minutes later. Nah, teman-teman bisa dilihat stopwatch kita menunjukkan di angka 15 sekian menit, teman-teman. Jadi kita sudah rendam selama 15 menit. Pakan ini bisa dilihat bagaimana ukurannya tidak jauh beda dari ketika kita rendam pertama, teman-teman. Jadi untuk kemungkinan pakan ini ngembang di perut ikan juga sangat aman, teman-teman. Jadi tidak perlu kita lakukan didis dulu atau perendaman dengan air sebelum pemberian pakan. Kita langsung bisa berikan pakan ini ke ikan kalian dengan catatan berikan pakan secukupnya.
teman-teman, ini ikan di depan kita adalah yang berumur 2 bulan. Jadi ikan ini dari umur 1 bulan sampai ke 2 bulan full saya berikan pakan dari Royokana. Jadi pakan ini terbuat dari bahan-bahan pilihan yang balance dari protein, fat, fiber, dan kalsium. Jadi pakan ini bisa kalian lihat bentukan ikan-ikan koki Bali yang berumur 2 bulan ini, bodi yang sudah bulat dan tetap dengan ekor yang sudah bisa dilihat di kamera langsung. Jadi teknik saya adalah menggunakannya dengan ini, paper shaker. Jadi pakan ini saya masukkan ke dalam paper shaker atau penghalus merica dan kita crush, berikan kepada ikan-ikan seberapa ukuran yang kalian inginkan. Nah, tekniknya adalah saya lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pakannya langsung halus, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih telah mengikuti channel Kokin Bali. Semoga channel video-video yang telah kita berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat untuk kalian. Salam gokil dari Kokin Bali.